Wa amal jaizu bi haqqihi ta'ala lana nabawang utawi kang jaiz dalam hak Allah Ta'ala fa'an kulli mungkinin ba'fa'an kulli mungkinin maka iku ngadamel sakabeh kang mungkin awtarahu atawa ninggale kulli mungkin syin qala syarah lamma farada min dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala sama-sama rampung ya dengan musannif saking mitur barang kang wajib ya barang ing dalem hak Allah Ta'ala wa ma yastahil lan barang kang mustahil ya barang dzakaruna al-qisma sadisa maka mitur ya dengan musannif guna ing dalam kene iki panggonan al-qisma sadisa indunduman kang kaping 3 wa huwa ma yajuzu bi haqqihi ta'ala lan utawi qisma salis ma yajuzu iku barang kang menang ya barang ing dalem hak Allah Ta'ala pada karo maka nutur ya dengan musannif anna jaiza bi haqqihi ta'ala ing satune kang menang ing dalem hak Allah Ta'ala wa iku utawi jaiz paling kulli mungkinin iku midamel sakabeh kang mungkin awatarku atau ninggale kulli mungkin faidu bidzalika as-sawabu wal iqab maka mandi dalam mangkono kullu mungkinin opo ganjaran dan siksaan wa ba'dul anbiya ilan diutus pirang-pirang nabi alaihi wassalatu wassalam iku muga tetep ing atase anbiya utawi rahmat lan salam wassalahu wal aslahu lan patut lan kang bagi patut khalqi kabeh makhluk la yajibu min dzalika syai'un 'ala Allah ale ora wajib saking mangkono asal wa iku bilih syai'un apa siji-wiji 'ala Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala wala yastahilu lan ora mustahil syai'un illa wajib 'alaihi fa'al salahi wal aslahi lil khalqi karena lamun wajib ing atase Allah apa midamel patut lan bagi patut kabeh makhluk kama taqawwalul mu'tazilah kaya barang kang ngucap kama taqawwalul mu'tazilah kaya barang kang ngucap barang sapa kaum mu'tazilah lama waqa'at lama waqa'at mihnatun dunya wal ukhra maka yakti orang tiba opo coba ing dalam dunia yang ora ing dalam akhirat walama waqa'at taklifun bi amrin wala nahi lan yakti orang tiba opo taklifan kalawan marentah wala nahi lan ora niga wa dzalika batilun lan utawi mangkono madhur lama waqa'at taklifun batilun iku kang batil bil musyahadati kalawan ben saksen wa ma yuqaddam minal masalihi ma'atil kalmihani wa takalifi fallahu ta'ala qadirun ala isalutil kalmasali biduni masyaqatin ma'amihmati taklifi lalu tawi barang kang yang takdirkan ya barang saking pirang-pirang kamaslahatan ma'adil kalmihanya sumertan yang mangkono pirang-pirang cocobaan dan pirang-pirang taklifan wallahu ta'ala iku maka utawi Allah ta'ala qadirun iku kang kawasa ala isalil kalmasalihi ing atase nepungkeun mangkono pirang-pirang kamaslahatan bibuni masyarakat kalawan orang payah al mihnati taklifin atawa den coba-coba taklifin wa idan halaman falasatil kalmasalihu amatan fi jami'il mumtahanina maka orang anak mengkono pirang-pirang kamaslahatan itu kang sumarana ing dalam sakabeh wong kang den coba-coba kabeh wal mukallafina lan kang den taklif kabeh lil qat'i karena arah-arah den tugel atau den pastikeun di annal mahnata wa taqifa fi hakiman utima alaihi bil kufur di annal mahnata kalawan satuhune coba-coba wa taqifa lan taklif bi hakiman utima iku tetep ing dalam hakik wong kang den tugasi
iya iman iku tetap di dalam hati wong kang tugasi alaihi atase man bil kufri kalawan kufur wa iya billahi ta'ala dan utawi ngalindungi kurata kadue Allah ta'ala nikmatun azimatun siksaan kang agung wa ta'alihim lan ngantoakan lil hilakil abadihi kadue kang misalkan kang lawas nas'alullah ta'ala afiyata fi dinina wa dunyana Anjali isin sedaya in Allah Ta'ala ingin selamatkan di dalam agama isin sedaya lan dunia isin sedaya wa husnul khatimati lan becik tugasan bila mihnatin wala masyaratin kalawan orang ada yang coba-coba wala masyaratin dan orang anak payah atau orang masyarakat wala masyaratin dan orang masyarakat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita lanjutkan tanya kita pembahasan kita kali ini. Insya Allah akan membahas tentang bahagian yang ketiga, perkara yang wajib hukumnya, perkara yang mustahil dan jaiz hukumnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang akan kita bahas adalah masalah yang ketiga, yaitu perkara yang jaiz, boleh adanya di zat Allah, boleh tidak adanya di zat Allah, yaitu adalah perkara-perkara yang bersifat jaiz. Nah, ini hukumnya wajib bagi seorang mukallaf mengetahui dan meyakini serta mengetikotkan bahwasanya ada perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaiz di sini adalah jelas jaiz menurut akal. Apa jaiz menurut akal? Yaitu ma yatasawwaru bil aqli wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang dibenarkan oleh akal ada dan tiadanya. Boleh adanya di zat Allah dan boleh tiadanya di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dan tiadanya, mengerjakan atau tidak mengerjakannya itu sama jaiz bagi Allah. Tidak ada keharusan bagi Allah untuk melaksanakan atau mengerjakan atau meninggalkan sesuatu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kata ajaran musannif di sini, qala musannif wa amal jaiz fi haqqihi ta'ala. Adapun sifat yang jaiz fi haqqihi ta'ala yang ada di haknya Allah atau ayat dzati yang ada di zatnya Allah adalah sampai kulli mungkinin aw tarkuhu, kulli mungkinin aw tarkuhu, yaitu mengerjakan seluruh perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaiz secara akal adalah boleh bagi Allah ada dan tiadanya perkara tersebut, dibenarkan oleh akal adanya dan dibenarkan oleh akal tiadanya. Ada dan tiadanya ini sama-sama boleh bagi Allah. Artinya tidak ada keharusan bagi Allah, tidak ada satupun kewajiban Allah untuk menciptakan sesuatu, atau tidak ada satu kemustahilan bagi Allah untuk meninggalkan sesuatu. Nah, ini adalah perkara yang mungkin. Jadi jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, yaitu boleh mengerjakan seluruh perkara pekerjaan, boleh mengerjakan seluruh perkara yang mungkin, boleh meninggalkan seluruh perkara yang mungkin. Nah, perkara yang mungkin itu apa? Adalah sesuatu perkara yang boleh ada dan tiadanya. Adanya diperbolehkan, tiadanya juga diperbolehkan. Maka tidak ada satupun dari perkara yang mungkin yang harus dilakukan oleh Allah atau yang harus diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun perkara yang mungkin yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu daripada perkara yang mungkin, maka bagi Allah boleh-boleh saja untuk dikerjakannya atau untuk diciptakannya, atau tidak dikerjakannya atau tidak diciptakannya. Karena kita sudah tahu bahwasanya segala sesuatu itu ada tiga. Yang pertama adalah perkara yang bersifat wajib wujud. Yang kedua adalah perkara yang bersifat mahal wujud. Yang ketiga adalah ada perkara yang mungkin wujud. Nah, perkara yang wajib wujud ini adalah perkara-perkara yang wajib adanya, adalah seperti zat Allah dan juga sifat-sifatnya. Zat Allah dan sifat Allah wajib wujud, wajib adanya. Dan Allah Subhanahu wa
wajib adanya, sifat Allah Subhanahu wa taala wajib adanya. Dan kewajiban adanya dan Allah Subhanahu wa taala itu dapat dimengerti oleh akal, dapat dideteksi oleh akal. Ya. Kenapa? Karena akal bisa mendeteksi alat. Ya, jadi satu alat yang bisa mendeteksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu datu wajibin wujud, yang wajib adanya. Karena akal memikirkan bahwasanya adanya sesuatu ciptaan pasti ini menunjukkan adanya yang mencipta. Adanya sesuatu barang ciptaan pasti menunjukkan adanya yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah zat yang wajib adanya. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu yang ada. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu diciptakan oleh ketiadaan. Maka otomatis sesuatu yang ada itu pasti diciptakan oleh sesuatu yang ada. Tidak mungkin adanya sesuatu dari ketiadaan. Nah, akal bisa memahami itu, akal bisa berpikir itu. Artinya akal dapat mengerti, dapat mendeteksi bahwasanya sesuatu yang ada itu adalah hasil daripada keadaan. Artinya tidak mungkin ada sesuatu perkara yang ada dihasilkan daripada ketiadaan. Ketika kita melihat langit ada, ketika kita melihat bumi ada, ketika kita melihat sesuatu, maka akal kita akan berpikir pasti ini ada yang menciptakan, pasti ini ada yang menciptakan. Maka otomatis akal kita dapat mengerti bahwa sesuatu yang ada itu adalah hasil daripada sesuatu yang ada. Sebab tidak mungkin sesuatu yang ada dihasilkan daripada ketiadaan. Cuma akal ada bisa sampai mentok di situ, dia hanya bisa mendeteksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan sang pencipta ini adalah sesuatu yang wajib adanya. Ada nama daripada Allah Subhanahu wa taala itu akal tidak sanggup untuk mengerti dan mengetahui siapa nama yang wajib adanya. Nah, di sini Allah sendiri yang menerangkan kepada kita bahwasanya Allah lah Tuhan sang pencipta itu, bahwa Allah lah sang wajib wujud itu. Bagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah." Katakan oleh Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya ini? Qul, katakanlah oleh Muhammad, Allah. Jadi ternyata Allah adalah nama sang wajib wujud yang menciptakan ini semua. Nah, sampai di situ. Jadi wajib wujud Allah Subhanahu wa taala adalah wajib wujud yang wajib ada. Karena sesuatu yang ada, yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita panca indera, ini adalah hasil daripada sesuatu yang ada, bukan hasil daripada ketiadaan. Karena mustahil adanya yang ada itu dihasilkan daripada sesuatu yang tidak ada. Berarti menunjukkan langit, berarti menunjukkan adanya yang menciptakan langit. Adanya bumi berarti menunjukkan adanya yang menciptakan bumi. Semuanya itu menunjukkan tentang siapa yang menciptakannya. Artinya sesuatu dalam ciptaan pasti menunjukkan adanya sang pencipta. Nah, itu adalah perkara yang kedua. Yang kedua adalah perkara yang muhalal itu, artinya perkara yang mustahil adanya. Akal itu tidak menerima jika seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Akal tidak menerima dan tidak dapat mengerti bahwa ada syirik sekutu bagi Allah. Akal tidak mengerti kalau jika seandainya ada anak dan istri Allah. Allah ya wajibul wujud dan yang wajib adanya yang hanya Allah Subhanahu wa taala aja sendiri. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada anak Allah, tidak ada istri Allah. Dan ini dimengerti oleh akal. Kenapa? Karena jika seandainya Tuhan itu tidak ada, maka otomatis tidak ada barang ciptaan ini.
Jika seandainya Allah Ta'ala itu ada sekutu, pasti alam dunia ini pun akan hancur. Iman mereka itu sepakat, wa iman mereka itu ikhtilaf berselisih. Sepakatnya saja antara Tuhan dengan Tuhan itu pasti hancur. Dan itu tidak dapat dimengerti oleh akal. Karena dibenarkan dalam Al-Quran, walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jika seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan, beberapa Tuhan, maka otomatis hancur. Ya, iman Tuhan tersebut bersepakat, wa iman Tuhan itu berselisih. Sepakatnya saja pasti hancur. Kenapa? Karena saya mengalahkan. Loh, kenapa Tuhan bisa kalah? Kan sama-sama Tuhan. Misalkan kata Tuhan yang satu, Allah Tuhan yang satu, dunia ini mau diciptakan budak. Kata Tuhan yang dua, sama bumi ini mau diciptakan bulan. Jadi sama-sama sepakat menciptakan yang bulan. Sedangkan kedua-duanya sama-sama kuasa. Maka otomatis ketika dunia ini terbentuk bulan, maka otomatis ada salah satu daripada ciptaan Tuhan itu tidak tersampaikan. Kenapa? Karena ini sudah jadi bulan. Atau misalkan kedua-duanya sama, pasti akan hancur juga. Apalagi kalau sampai berselisih. Maka di situ akan dapat mendeteksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, apalagi anak, apalagi istri, sekutu saja tidak ada. Dan akan memahami itu, akal dapat mengerti. Dan yang ketiga, perkara yang mungkin. Nah inilah yang menjadi sasaran daripada perkara yang jenis. Karena yang jadi tersebut sasarannya, obyekannya adalah perkara-perkara yang bersifat mungkin. Apa sih mungkin? Wujuduhu, adanya dan tiadanya itu sama. Artinya apa? Tidak ada keharusan kewajiban bagi Allah untuk menciptakan atau tidak menciptakannya. Tidak ada kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan atau tidak menciptakan. Jadi menciptakan dan tidak menciptakan terhadap perkara yang mungkin ini jaiz bagi Allah, boleh saja. Nah, berarti selain daripada perkara yang bersifat wajib wujud, selain perkara yang bersifat mahal wujud, itu seluruhnya adalah perkara yang mungkinun wujud. Boleh Allah mengerjakan, boleh Allah menciptakan itu, dan boleh bagi Allah tidak mengerjakan atau tidak menciptakan itu. Hatta seperti memberikan pahala, hatta seperti menyiksa dan yang lain-lain. Itu semuanya jaiz bagi Allah. Allah tidak wajib untuk mengajar seseorang. Allah tidak wajib untuk memasukkan atau menyiksa seseorang. Tidak sama sekali. Nah inilah perbedaan yang sangat kontras dengan akidah kaum Mu'tazilah. Loh, kenapa? Karena Mu'tazilah mereka mengetikkan bahwasanya Tuhan itu wajib menciptakan yang baik dan yang lebih baik. Tuhan itu wajib menciptakan yang baik dan yang lebih baik. Ini kata Mu'tazilah. Dia mewajibkan kepada Allah untuk menciptakan yang baik dan yang lebih baik. Sedangkan yang buruk-buruk siapa yang menciptakan? Nah disinilah permasalahannya dari panjang lebar. Maka akhirnya kemudian ada daripada sempalan kaum Mu'tazilah dinamakan kaum Qadariyah. Kalau kaum Qadariyah takdir itu ya tergantung kita. Segala sesuatu itu adalah kita yang mengerjakan. Karena kaum Qadariyah bagian daripada kaum Mu'tazilah, mereka mengiktirkan bahwa al-'abdu yakhluqu af'alahu ikhtiyariyah, bahwasanya manusia itu bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Yang baik dikerjakan sang dia, yang buruk dikerjakan sang dia. Jadi manusia bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Dan ini otomatis bertentangan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita hanya mengatakan satu kali, kita hanya mengatakan bahwa hanya ada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain lagi. Baik diciptakan oleh Allah, yang buruk pun diciptakan oleh Allah, artinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijadikan salah satu rukun iman. Ketika seseorang dia tidak mengimani bahwa takdir baik dan buruk dari Allah, maka dia telah kafir alias keluar daripada agama Islam.
bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Maka di sini perbedaan yang sangat jelas antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Mu'tazilah. Nah, kalau sekarang misalkan Allah Ta'ala wajib untuk menciptakan yang baik dan yang lebih baik, kenapa anak-anak kecil bisa jadi sakit? Kenapa orang-orang yang tidak berdosa banyak yang berpenyakitan? Kenapa orang-orang yang baik banyak dibunuh? Kenapa orang-orang yang baik? Itu kan sebetulnya tidak baik menurut akal. Ya, ini orang yang udah susah, nggak punya duit, bengek, penyakit terus-terusan, waduh. Seharusnya lebih baik itu orang susah, ya jangan dikasih penyakit. Ya, ternyata yang susah banyak penyakitan juga. Yang kena corona maaf, banyak orang susah. Ya, ini gara-gara corona maksudnya. Gara-gara corona. Jadi perbedaan yang sangat jelas antara Mu'tazilah dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa itu adalah termasuk perkara yang mungkin. Boleh Allah untuk menciptakannya dan boleh Allah tidak menciptakannya. Menciptakannya boleh, tidak menciptakannya boleh. Tidak ada satu kewajiban dan tidak ada satupun kemustahilan daripada perkara yang mungkin. Dan ini dapat dimengerti oleh akal. Ya. Ini dapat dimengerti oleh akal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala boleh bagi Allah mengerjakan seluruh perkara yang mungkin. Boleh tidak menciptakan daripada perkara yang mungkin. Menciptakan dan tidak menciptakannya sama-sama jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini jaiz bukan menurut makna syar'inya. Kalau jaiz menurut makna syar'i, definisi syara, jaiz itu adalah sesuatu apabila dikerjakan dan ditinggalkan itu sama-sama. Dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat siksa, artinya 50-50. Tidak seperti itu dalam pengertian tauhid. Jaiz di sini adalah jaiz akliyun, sesuatu yang dapat dimengerti oleh akal, ada dan tiadanya. Boleh ada, boleh tiada. Maka tadi itu tidak ada satu-satu perkara pun dari perkara yang mungkin yang wajib dilaksanakan atau ditinggalkan oleh Allah, ataupun mustahil bagi Allah untuk melaksanakan atau mengerjakan atau meninggalkannya. Jadi sama-sama jaiz. Boleh bagi Allah. Termasuknya menciptakan langit dan bumi, menciptakan neraka, menciptakan surga, memberikan pahala, memberikan siksa, mengutus para nabi dan rasul, menciptakan para alim ulama dan yang lain-lain. Itu jaiz sebagai Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah berkehendak, Allah jadikan. Allah tidak berkehendak, ya tidak. Ya. Makanya segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun kewajiban bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Apalagi memasukkan seseorang ke dalam surga. Tidak ada satu kewajiban bagi Allah memasukkan seseorang ke dalam surga. Tidak ada satu kewajiban bagi Allah menyiksa seseorang ke dalam neraka. Bahkan memberikan pahalanya saja bagi Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya jaiz. Artinya tidak wajib memberikan pahala. Tidak wajib bagi Allah memberikan pahala dan tidak wajib bagi Allah untuk memberikan siksa. Makanya salah satu takrif yang paling tepat ya, ini adalah takrif menurut usul fikih. Karena takrif menurut usul fikih masalah wajib dengan takrif menurut fikih itu agak beda sedikit. Artinya kalau takrif menurut usul fikih, wajib itu adalah sesuatu ya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala atau tidak.